في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يتنو وجلا. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pemirsa Lentera Yaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Shaumul Khusus atau As-Shaumul Khusus, yaitu puasa yang khusus berdasarkan kitab Asrarus Shaum karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi puasa itu ada umum, ada khusus. Apa itu puasa umum? Puasa umum adalah puasa yang kita laksanakan sekarang. Sekarang udah buka ya, makanya di sini ada kopi. Nah, karena sekarang udah malam, udah buka puasa. Puasa umum adalah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan seperti biasanya, yaitu menjaga diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Itu adalah puasa umum. Adapun puasa khusus adalah puasanya orang-orang yang soleh, yang mana puasa ini bisa sempurna dengan 6 hal. Apakah 6 hal tersebut? Yang pertama adalah ghaddul basar, yaitu puasa pandangan, menjaga pandangan. Kita puasakan pandangan kita dari apa? Ghaddul basari, menundukkan pandangan, wa kaffuhu, dan menjaganya anil tisa'i fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrah, menjaga pandangan kita supaya tidak melihat kepada sesuatu yang terlarang, sesuatu yang dibenci dan juga terhina, hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak pantas dilihat. Wa ila kulli ma yushghilul qalba an dzikrillah wa yulhi an dzikrillah, wa ila kulli ma yushghilul qalba, melihat kepada sesuatu yang menyibukkan hati kita, wa yulhi an dzikrillah, dan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Melihat film misalnya. Ini membuat kita sibuk, hati kita sibuk memikirkan apa yang terjadi dalam film tersebut, sehingga hati kita ini menjadi sibuk, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terjadi sekarang, sudah ada Instagram, ada YouTube dan sebagainya. Kita bisa melihat yang positif, bisa melihat yang negatif. Apalagi sambil rebahan buka HP, udah kita bisa klik apa yang kita mau. Maka disinilah kita diuji untuk menjaga pandangan kita dalam bersosial media, supaya puasa kita bisa sempurna. Kita jaga pandangan kita dari melihat yang haram. Rasulullah SAW bersabda, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah sahmun masmumun, panah yang beracun, min sihami iblis la'anahullah, di antara panah-panah iblis la'anahullah. Faman tarakaha khaufan min Allah Ta'ala, barang siapa yang meninggalkan pandangan, menjaga pandangannya dari melihat yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi, maka Allah akan memberikannya iman yang dia bisa merasakan manisnya iman tersebut di dalam hatinya. Tandanya kalau kita masih belum khusyuk dalam sholat kita, belum bisa menikmati bacaan Al-Quran kita, belum bisa menangis dalam istighfar kita, belum bisa merasakan manisnya iman, mungkin kita terlalu banyak melihat kepada yang haram. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari melihat yang haram dan memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang yang beriman, kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka itu menjaga pandangan mereka. Dan juga Allah berfirman kepada para wanita mukmin, qul lil mu'minati, katakanlah kepada wanita-wanita mukmin, yaghuddna min absarihinna, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Hal yang kedua supaya puasa kita ini bisa sempurna adalah atsani hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan, anil hadaya, dari berbicara yang enggak karuan, wal kadhibi, dan bohong, wal ghibati, dan ghibah. Kita harus menjaga jempol kita dari mengetik hal-hal yang berbau ghibah, wan namimah, dan menjaga lisan kita dari mengadu domba, wal fuhsh, dan dari perkataan-perkataan yang buruk, wal jafa, dan dari perkataan yang memutus pertemanan, wal khusuma, dan dari pertengkaran, wal miro, dan dari perdebatan. Jangan terlalu sering berdebat. Wa ilzamuhus sukut, dan lebih banyak diam. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Wa syughluhu bi dzikrillah ta'ala, dan menyibukkan lisan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Fahadha shaumul lisan, inilah puasanya
lisan. Hal yang ketiga adalah kaffus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Menjaga telinga kita dari isgha'. Isgha' adalah al-mailu lil istima'. Condong untuk mendengarkan. Maka ketika kita berpuasa, kita seharusnya juga menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang haram. Lianna kullama haruma qawluhu, karena sesuatu yang haram diucapkan, harumal isgha'u ilaihi, maka haram didengarkan. Mendengarkan ya. Kalau kedengaran beda dengan mendengarkan. Jangan sampai kita mendengar ghibah kemudian kita menikmati ghibah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang mendengarkan kepada yang haram itu sama seperti orang yang memakan makanan yang haram. Karena yang kita dengarkan akan masuk ke dalam hati kita, yang kita makan akan masuk ke perut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht." Mereka mendengarkan kepada yang bohong dan mereka juga makan makanan yang haram. Nah, ini Allah menyamakan orang yang mendengarkan kepada kebohongan dan juga orang yang makan makanan yang haram. Imam Ghazali mengatakan, "As-sukutu 'alal ghibati haramun." Mendiamkan ghibah itu adalah haram. Minimal kita meninggalkan ghibah. Kalau kita punya kudrah, punya kekuasaan, nah kita larang. Kita tegur teman kita, "Guys, ini ghibah. Nggak boleh kalian saling menggibah teman kalian sendiri." Nah, gitu. Maka kita sibukkan telinga kita ini untuk sesuatu yang positif seperti mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mendengarkan tausiah-tausiah. Sekarang udah banyak tausiah tersebar di YouTube, di internet, dan di radio, dan dimanapun. Yang keempat adalah kaffu baqiyatil jawarih 'anil athami minal yadi war rijli wa 'anil makarih. Menjaga anggota tubuh kita dari melakukan dosa. Tangan kita, kaki kita jaga supaya tidak melakukan dosa. Wa kafful batni 'anis syubhat, dan menjaga perut kita ini dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan sampai kita puasa dari makanan yang halal, tapi kemudian kita berbuka dengan yang haram. Famithalu hadzal shaim mithalu man bana qasran wa yahdimu misran. Perumpamaan orang yang puasa dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram itu adalah seperti orang yang membangun istana tapi dia menghancurkan seluruh kota, termasuk istana-istananya hancur. Jadi lebih parah yang dihancurin, guys. Al-haramu summun muhlikun lid-din. Makanan yang haram itu adalah racun yang bisa menghancurkan agama kita. Sebagaimana racun menghancurkan tubuh kita, makanan haram itu menghancurkan agama kita. Wal halalu dawaun. Dan makanan yang halal itu adalah seperti obat. Obat itu gimana? Yanfa'u qaliluhu. Kalau kita makan sedikit obat sesuai dosisnya, maka itu akan bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi kalau kita terlalu banyak makan obat, yadurru kathratuhu. Obat yang terlalu banyak bisa merusak diri kita. Begitu juga orang yang makan yang halal. Kalau kita terlalu banyak makan, maka itu bisa merusak diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus. Siapakah mereka ini? Nah, para ulama mengatakan, qila huwallazi yuftiru 'alal haram. Dia itu adalah orang yang berbuka tapi dengan makanan yang haram. Kemudian ada juga yang bilang, qila huwallazi yumsiku 'anit ta'amil halal. Dia adalah orang yang menjaga diri dari supaya tidak memakan yang halal di waktu berpuasa. Wa yuftiru 'ala luhumin nas. Tetapi ketika berbuka, dia berbuka dengan daging-daging manusia. Bil ghibah, dengan ghibah. Karena ghibah itu Allah misalkan adalah seperti orang yang memakan bangkai temannya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Inilah permisalan orang yang ghibah. Wa huwa haram, dan itu adalah haram. Wa qila huwa alladhi la yahfadhu jawarihahu 'anil atham. Orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus adalah mereka yang puasa tapi tidak menjaga anggota tubuh dia dari melakukan dosa. Yang kelima adalah alla yastakthira min at-ta'amil halal. Tidak memperbanyak makan yang halal. Padahal halal, tapi supaya sempurna puasa kita tidak terlalu berlebihan di dalam makan.
waqtal iftar, ketika iftar, bihaitsu yamtali'ul jawf, sampai kekenyangan. Nah, ini jangan. Ini bisa merusak puasa kita. Ma'lumun anna maqsudas shaumi al-khawa wa kasrul hawa li taqwa nafsu ala at-taqwa. Maksud dari puasa adalah menghancurkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini ingin makan, tapi Allah suruh puasa. Jadi hawa nafsu kita harus nurut perintah Allah SWT. Maka itu akan menguatkan nafsu kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Faruhus shaumi wa sirruhu tad'iful quwa allati hiya wasailu syaitan fil 'audi ila syurur. Karena ruh dari puasa itu adalah yaitu untuk melemahkan kekuatan kita. Kalau kita banyak makan, kita punya power kan. Nah, sedangkan kekuatan ini atau energi kita ini adalah wasilah syaitan. Alat syaitan itu untuk bisa menggoda, untuk mengembalikan kita kepada keburukan. Wala yahsul dzalika illa bitaqlil. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan menyedikitkannya. Kalau kita sedikit makan, maka sedikit syahwat kita. Imam Ghazali mengatakan innahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Jadi lapar itu bisa menghancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan. Fa inna wasilata syaitani la'anahu Allah asy-syahwat. Karena wasilah syaitan menggoda manusia itu adalah dengan syahwat. Wa inna ma taqwa syahwatu bil akli wasyurbi. Dan syahwat itu bisa kuat dengan apa? Dengan makan dan minum. Kalau kita mengurangi makan dan minum dengan berpuasa, maka syahwat itu akan menurun. Kalau syahwat menurun, maka berkuranglah kemaksiatan insyaallah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana la yajri min bani adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di tubuh bani Adam, majrad dam, di aliran darahnya. Maka salah satu cara untuk menyempitkan jalan syaitan adalah dengan lapar. Yang keenam adalah ayyakuna qalbuhu ba'da al-iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Dan hendaknya hatinya itu ketika iftar selalu galau gelisah antara khauf dan roja, takut dan juga berharap. Takut amalnya nggak diterima, puasa yang nggak diterima, dan juga berharap puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idlai saya dari karena dia nggak tahu. Ayuqbalu shaumuhu fahu minal muqarribin. Apakah puasanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Au yuraddu alaihi fahuwa minal mamqutin. Ataukah puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menjadi orang yang tercela? Walyakun kadzalika fi akhir kulli ibadah. Dan begitulah harusnya selalu hati seorang hamba itu harus selalu begitu setiap selesai melaksanakan ibadah. Setelah melaksanakan sholat, dia harus galau apakah sholatnya diterima atau enggak. Makanya kita disunahkan untuk beristighfar 3 kali setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita nggak tahu apakah sholat kita diterima atau enggak. Itulah 6 hal yang harus kita jaga agar puasa kita sempurna. Menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari melakukan yang haram. Kemudian menjaga perut kita supaya tidak terlalu banyak makan, sehingga dengan lapar syahwat kita akan menurun dan itu akan menahan kita dari maksiat dan memotivasi kita untuk taat. Kemudian yang keenam adalah kita harus selalu takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut kalau amal kita ini, puasa kita ini tidak diterima. Dan juga kita harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan puasa kita ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. في زمن الجور حلم مبرور يتراءى